Ini namanya zarima hudud. Wasyariku wasyarikatu faqu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kana minallah wallahu azizun hakim. Ini namanya di dalam itu ada sekitar minimal ada 5 zarima hudud. Salah satunya adalah mencuri. Nanti di buku ini saya jelaskan termasuk kisos, termasuk perampok. Kemudian ayat selanjutnya Bapak-bapak itu ada amat Al-Maidah 38-nya. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertobat di antara pencuri sudah melakukan kejahatan itu berarti maka sesungguhnya Allah menerima taubat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, begitu juga zina. Zina itu dianur 2. Itu dijelaskan sekali. Kalau pacar itu di hadis. Nanti di ayat selanjutnya ada yang seperti itu. Nah ini saya jelaskan. Saya dapat sendiri. Jadi hukum pidana Islam itu mengapa? Ya, aturan itu berlaku sepanjang zaman Bapak Ibu. Jadi dia isinya global. Pilihan di dalam hukum. Menurut Ibrahim Hoshe, hukum pidana Islam terbagi 2, namanya azimah dan ada namanya rushah. Ayat yang pertama tadi, yang 38 itu namanya hukuman pokok tertinggi Bapak. Kemudian hukuman yang kedua, apabila kamu bertobat menerima keampunan Allah, itu ada namanya rushah, keringanan. Maka di dalam fikih itu yang ada yang namanya berpendapat bahwa ayat yang pertama itu dikatakan fi jami al-ahwal dan yang kedua fi ba'di al-ahwal. Nah, oleh karena itu contoh pada waktu Umar bin Khattab telah membuat putusan pencuri tidak dipotong tangan tapi didenda. Ini sependapat bahwa kalau menurut saya bahwa KUHP tidak ditentukan dengan aturan, tetapi dengan argumentasi yang saya sampaikan. Sekarang kita sebagai tadi kita bicara PAK ya, saya kesini nanti saya mau ngomong korupsi. Korupsi ya, itu dari orang korupsi. Korupsi itu bermacam-macam. Nah ini kalau di dalam menurut hukum Islam ini, maka apa yang diambil luar itu adalah korupsi. Bentuk-bentuk korupsi, transactive corruption dilakukan nanti dua pihak. Kemudian extortive corruption, salah satu pihak merasa terpaksa itu peras. Ada pejabat, nakut-nakutin, peras. Extortive corruption, ada yang namanya investive corruption. Nah, pilkada, gitu kan? Ada yang ngicor dulu kan, membiayai, investasi jasa kepada pemberian kekuasaan. Biasanya kayak kontraktor misalnya. Waktu dulu nanti diganti dengan proyek namanya itu invested corruption. Ada nepotistic corruption, kemudian kemudahan kepada pihak keluarga atau pihak mana. Autogenic corruption, membocorkan informasi untuk mendapat keuntungan. Kemudian supportive corruption, kerjasama dalam bentuk kelompok untuk korupsi. Jadi bentuk korupsi macam-macam. Dan ini pasal-pasalnya berkaitan dengan korupsi. Nah, faktor yang mempengaruhi penegak korupsi itu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, kemudian faktor sarana, faktor masyarakat. Nah, saya anggap Bapak Ibu itu adalah masyarakat. Nah, tergantung Bapak ini, ya, apa sih supaya kita tidak korupsi? Kerjakanlah hasil dengan aturan. Kalau dalam kesempatan ini kita boleh Nabi, sifat Nabi itu kan ada Pak, Sidik, amanah, tontonan, taktik, itu aja lah momentum ini.
Oleh Nabi ini kita kembali mengingatkan kepada saya juga supaya saya sedikit jujur, supaya saya amanah, supaya saya juga kemudian cerdas dalam pengertian dalam Bapak membuat program pos itu sesuai dengan aturan. Kadang-kadang mungkin agak terlambat betul jenisnya sehingga Bapak yang di lapangan itu bingung pakai jenisnya mana, uang harus dibagi tapi jenisnya terlambat kan gitu kira-kira kan. Tanya-tanya kayak gitu nanti kira-kira kan. Kemudian faktor budaya, kita ini sederhana atau boros. Sudah saya bahas lagi kalau aplikasi itu siapa, jadi kita diskusi saja. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan kalau kita ingin ditolong Allah itu syaratnya cuma A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bish-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Kalau kita ingin tolong Allah, syaratnya berdua, sabar dan sholat. Sabar tidak untuk korupsi, sabar untuk hidup sederhana dan istiqomah. Kemudian sholat, yaitu bagi orang-orang muslim yang pada masing-masing. Apa itu khusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa kita akan mati. Dan sesungguhnya kalau orang beriman tak akan kita kopi itu Rasulullah bersabda, wa man mata bi tauhid fa huwa syahid. Dan barang siapa mati karena tauhid, maksud tauhid itu apa? Fa huwa syahid, maka dia mati syahid. Karena itu tak usah khawatir, tetapi kalau berkesehatan jangan terlalu takut. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan